Hai, suamiku masa depan. Iya, kamu. Aku nggak tahu kamu lagi di mana sekarang, atau lagi sibuk apa. Tapi kalau suatu hari nanti kamu nemu video ini, aku harap kamu nggak langsung skip, karena aku mau cerita sesuatu yang sederhana, tapi mungkin bakal bikin kamu sedikit berhenti. Aku ini bukan orang yang selalu stabil, bukan orang yang selalu logis juga. Aku lebih ke seseorang yang merasa menyangkal dari hal-hal kecil. Kadang aku bisa berdiri di tengah supermarket, lihat harga tomat naik sedikit, dan tiba-tiba aku diam. Bukan karena dramatis, tapi karena di kepalaku hal-hal itu terasa kayak dunia lagi berubah pelan-pelan tanpa aku siap. Kayak hal-hal kecil yang tiba-tiba terasa berat, padahal cuma tomat. Lucu ya, kalau dipikir. Tapi di saat yang sama, aku juga bisa berubah secepat itu. Baru beberapa menit, aku hampir mikir terlalu jauh tentang hal kecil. Tiba-tiba, aku buka TikTok, terus muncul video random, meme kucing yang gak jelas, tapi entah kenapa lucu banget. Dan aku langsung ketawa. Beneran, ketawa sampai lupa tadi aku sempat mikirin apa. Seolah-olah semua hal yang berat tadi hilang begitu aja. Dan mungkin dari situ kamu bakal mulai bingung. Sebenarnya aku ini tipe orang yang gimana sih? Yang gampang sedih, atau gampang bahagia, atau dua-duanya? Jawabannya mungkin iya. Aku bisa merasakan semuanya dalam waktu yang berdekatan. Dan anehnya, aku mulai menerima itu. Mungkin karena hidup memang kayak gitu ya. Nggak selalu lurus, nggak selalu jelas. Kadang kita bisa hampir nangis karena hal kecil. Dan beberapa menit kemudian ketawa karena hal-hal yang bahkan nggak penting. Tapi tetap terasa berarti. Dan kalau kamu masih di sini, mungkin kamu mulai nggak cuma lihat aku sebagai cerita, tapi sebagai seseorang yang suatu hari nanti mungkin akan kamu temui. Dan harus kamu ngerti pelan-pelan, bukan karena aku rumit, tapi karena aku nyata. Dan mungkin kalau kamu lanjut dengan cerita aku, kamu bakal mulai lihat sisi lain yang aku selalu tunjukkan ke semua orang. Aku itu tipe orang yang kadang terlalu ngerasa sama hal kecil. Bukan karena aku mau berlebihan, tapi karena beberapa hal memang terasa lebih besar di kepala daripada di dunia nyata. Kayak waktu aku lagi di pasar atau di supermarket, aku jalan-jalan pelan, lihat rak sayur, terus berhenti sebentar di depan harga tomat. Dan entah kenapa, ada momen kecil di situ yang bikin aku mikir terlalu jauh. Bukan cuma soal mahal atau murah, tapi kayak kenapa hal sederhana bisa tiba-tiba berubah tanpa kita siap? Kenapa hal kecil bisa terasa kayak beban besar?
Dan di situ aku biasanya cuma diam sebentar, merasa sedikit aneh sama perasaan aku sendiri. Karena di satu sisi aku sadar ini cuma tomat, tapi di sisi lain perasaan aku udah keburu jauh. Kalau ada orang lihat aku di momen itu, mungkin mereka cuma lihat aku berdiri lama di depan sayur tanpa tahu apa yang lagi lewat di kepala aku. Dan mungkin kamu juga bakal mikir, kenapa seserius itu cuma karena hal-hal kecil. Tapi itu bukan sesuatu yang aku pilih. Kadang perasaan memang datang duluan, baru logika menyusul belakangan. Dan jujur aja, aku juga sering ketawa sendirian setelahnya. Karena setelah beberapa menit, aku sadar aku tadi terlalu jauh mikirnya. Dan hidup terus berjalan lagi seperti biasa. Tapi momen-momen kecil itu tetap menempel di aku. Bukan karena besar, tapi karena aku ngerasainnya. Dan mungkin kalau kamu di samping aku saat itu, kamu bakal lihat aku berubah pelan-pelan. Dari diam, jadi mikir. Dari sedikit overthinking. Tapi aku gak butuh kamu langsung ngerti semuanya. Aku cuma pengen kamu tahu kalau aku memang seperti itu. Kadang terlalu merasa, kadang terlalu mikir, kadang terlalu dalam sama hal yang sebenarnya sederhana. Tapi di balik itu semua, aku tetap orang yang sama. Orang yang nanti juga bakal bisa ketawa lagi. Bahkan untuk hal yang sama sederhananya. Tapi lucunya, semua momen-momen itu gak pernah lama. Karena aku gampang banget pindah perasaan. Baru aja tadi aku bisa terlalu mikir tentang hal kecil. Beberapa menit kemudian, semua berubah begitu aja. Biasanya dimulai dari hal yang paling gak penting di dunia. Kayak, aku buka HP, niatnya cuma scroll sebentar. Terus tiba-tiba muncul video random di TikTok, meme kucing. Yang entah kenapa, ekspresinya tuh kayak hidup. Dan aku cuma lihat beberapa detik, terus langsung ketawa, beneran ketawa sendirian. Yang awalnya cuma senyum kecil, lama-lama jadi ngakak. Gak ada yang benar-benar lucu kalau dipikirin. Padahal gak ada yang benar-benar lucu kalau dipikir-pikir. Tapi anehnya, tetap lucu. Dan di momen itu semua, yang tadi aku pikirin, kayak hilang pelan-pelan. Kayak gak pernah berat dari awal. Dan kalau kamu ada di sebelah aku saat itu, mungkin kamu bakal lihat aku tiba-tiba berubah dari yang tadi diam jadi orang yang tiba-tiba ingat sendiri. Terus aku mungkin bakal nunjuk layar HP dan bilang, lihat deh, ini lucu banget. Padahal itu cuma video kucing duduk bengong. Dan kamu mungkin cuma bakal senyum tipis sambil mikir, aku ini sebenarnya kenapa sih? Tapi itu aku bisa jauh kepikiran yang terlalu dalam dan juga bisa naik lagi cuman karena hal receh. Kadang aku juga bingung sama diriku sendiri, tapi lama-lama aku belajar kalau mungkin memang gak semua hal harus masuk akal. Kadang cukup dirasain terus dilewatin. Dan mungkin kau bakal lihat sisi itu juga dari aku. Sisi yang gampang berubah, sisi yang terlalu manusia, yang bisa sedih sebentar dan ketawa lagi sebentar setelahnya. Aneh ya, kalau dipikir, dari semua hal kecil yang aku ceritain tadi, akhirnya aku sadar satu hal, kalau hidup itu gak pernah benar-benar lurus.
Kadang kita jatuh ke perasaan yang terlalu dalam untuk hal yang sebenarnya sederhana. Tapi beberapa menit kemudian, kita juga bisa naik lagi tanpa alasan yang terlalu besar. Dan mungkin itu yang bikin semuanya terasa manusiawi. Kok kalau aku bayangin, kalau aku bayangin suatu hari nanti ada seseorang yang duduk di sampingku, mungkin kamu, kita lagi di tempat yang sederhana aja, entah itu sofa di rumah, atau malam yang tenang setelah hari yang panjang, atau mungkin lagi cerita hal kecil. Tapi tadi aku hampir sedih lagi gara-gara hal receh. Dan aku ngomong sambil ketawa kecil, bukan karena itu lucu banget, tapi karena aku udah gak terlalu terbebani lagi sama perasaan itu. Terus kamu mungkin bakal lihat aku dengan ekspresi yang gak terlalu serius. Mungkin kamu bakal ketawa kecil juga, atau mungkin geleng-geleng kepala pelan, tapi gak ada yang terasa berat di situ. Cuma dua orang yang lagi ada di satu momen yang sama. Dan mungkin setelah itu kita nggak ngomong hal besar. Kita cuma buka HP, scroll TikTok bareng-bareng, lihat video-video random yang nggak ada hubungannya sama hidup, meme kucing, video orang jatuh lucu, hal kecil yang nggak pernah bikin ketawa tanpa alasan. Hal-hal kecil yang nggak penting tapi bikin ketawa tanpa alasan. Dan di situ aku merasa mungkin kebahagiaan itu nggak selalu harus besar, nggak harus selalu yang luar biasa. Kadang cukup ketawa bareng hal yang receh di hari yang biasa aja. Dan kalau kamu ada di situ, aku harap kamu nggak merasa aku terlalu rumit. Tapi kalau bisa lihat aku sebagai seseorang yang hidup dengan cara yang mungkin sedikit berantakan, tapi jujur. Karena aku gak selalu tahu harus bersikap gimana, tapi aku selalu ngerasain semuanya dengan nyata. Dan mungkin kalau kamu sampai lihat aku pelan-pelan, kamu bakal ngerti aku lebih dari sekadar cerita lucu atau drama kecil. Tapi sebagai seseorang yang lagi belajar buat berdamai sama diri sendiri dan menikmati hal kecil tanpa harus takut ke bawah terlalu jauh. Kalau sampai di titik ini, mungkin kamu mulai sadar sesuatu tentang aku. Kalau aku bukan orang yang bisa dijelaskan dengan satu kata sederhana. Bukan manja, bukan drama, bukan juga lucu. Aku lebih ke campuran dari semua itu yang kadang gak selalu bisa aku jelaskan sendiri. Ada satu hari dimana aku bisa terlalu merasa hal kecil bisa tiba-tiba jadi berat di kepala aku. Bukan karena aku ingin membesar-besarkan keadaan, tapi karena pikiranku memang jalan lebih cepat dari yang seharusnya. Dan di saat itu, aku sering diam. Bukan karena gak ada yang aku rasain, tapi karena aku lagi berusaha memahami apa yang sebenarnya aku rasakan. Dan itu gak selalu gampang, karena kadang aku sendiri juga bingung kenapa hal sederhana itu rasa sedalam itu di aku. Padahal di orang lain mungkin biasa aja. Dan dari situ aku belajar. Dan mungkin aku gak selalu menyamakan cara aku merasa dengan orang lain. Karena setiap orang punya cara berbeda untuk merasakan hidup. Tapi jujur, ada juga sisi lain dari aku yang sering aku simpan sendiri. Sisi yang capek, sisi yang
pulang cuma ingin diam tanpa harus menjelaskan apa-apa. Bukan karena aku gak puas, tapi karena ada momen di mana aku cuma butuh berhenti sebentar dari kepalaku sendiri. Tapi anehnya, aku juga cepat kembali lagi. Kadang, cuma karena hal kecil, sepele banget, seperti suara ketawa, atau video receh yang tiba-tiba bikin aku lupa sama semua pikiran yang lagi numpuk. Dan aku gak sadar, kalau mungkin memang begitu cara aku bertahan. Naik turun di hal kecil, yang orang lain mungkin gak terlalu perhatikan. Tapi yang orang lain mungkin gak terlalu perhatikan. Tapi, buat aku itu nyata. Kalau kamu suatu hari nanti ada di samping aku gak minta kamu buat selalu ngerti semuanya. Karena bahkan aku sendiri pun masih belajar. Aku cuma ingin kamu tahu, kalau dibalik semua yang terlihat sederhana itu, ada seseorang yang benar-benar ngerasain semuanya. Mungkin terlalu dalam, mungkin terlalu cepat berubah, tapi selalu jujur. Dan mungkin itu aku, apa adanya. Dan kalau kamu masih di sini, berarti kamu sudah berjalan cukup jauh di cerita kecil tentang aku. Lebih jauh dari yang biasanya orang mau bertahan. Kamu gak tahu kamu akan ingat ini atau tidak nanti. Tapi aku berharap setidaknya ada satu bagian kecil dari cerita ini yang sedikit lebih lama di kepala kamu. Bukan karena dramanya, bukan karena lucunya, tapi karena jujurnya. Karena aku sadar sekarang, hidup aku mungkin memang sederhana, tapi karena aku sadar sekarang, hidup aku mungkin memang sederhana. Kadang aku terlalu merasa sesuatu yang kecil. Karena aku sadar sekarang, hidup aku mungkin memang sesederhana itu. Kadang aku terlalu merasa sesuatu yang kecil, seolah itu punya arti yang besar. Kadang aku juga ketawa untuk hal yang bahkan punya makna apa-apa. Tapi di antara semua itu, ada aku yang terus mencoba mengerti diriku sendiri. Pelan-pelan, tanpa harus selalu benar, tanpa harus selalu kuat. Kalau suatu hari nanti kau benar-benar ada di hidup aku gak minta kamu selalu tahu harus bilang apa. Aku cuma ingin kamu cukup tenang untuk tetap tinggal di momen-momen sederhana itu. Di saat aku terlalu diam, di saat aku terlalu banyak mikir, atau di saat aku tiba-tiba ketawa karena hal yang bahkan tidak masuk akal. Karena semua itu bukan bagian yang harus diperbaiki, itu cuma bagian dari aku yang sedang berjalan. Belajar pelan-pelan untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dan mungkin kalau kamu benar-benar mengerti itu nanti, kamu gak akan melihat aku sebagai seseorang yang rumit, tapi sebagai seseorang yang akhirnya bisa merasa aman tanpa harus menjadi orang lain. Suami masa depanku, kalau kamu ada di suatu tempat di luar sana, aku harap kamu juga sedang belajar menjadi tenang dengan dirimu sendiri. Kita gak perlu saling menyembuhkan, kita cuma perlu saling mengerti, tanpa banyak kata, tanpa banyak alasan. Hanya dua orang yang akhirnya merasa kalau pulang itu bukan tentang tempat, tapi
Tapi tentang siapa yang buat kita bisa jadi diri sendiri, apa adanya. Terima kasih, karena sudah bertahan sampai akhir cerita ini. Kalau ada kalau ada satu hal yang ingin aku tinggalkan di sini, itu sederhana saja. Kalau kamu merasa sedikit hangat, meskipun hanya sebentar, berarti cerita ini sudah sampai ke tempat yang seharusnya, di hati seseorang.